kita sedang di lokasi vaksinasi massal di BD Pakai Sleman. Kita akan coba lihat alur dari proses vaksinasi massal yang dilakukan oleh PKS Sleman. Peserta akan parkir di tempat yang disediakan, kemudian akan menuju lokasi pendaftaran yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, kita akan menuju lokasi pendaftaran. Nah, di sini kita akan mendaftar dulu selaku peserta vaksin dengan mengisi berkas-berkas yang sudah ditentukan atau disyaratkan oleh Dinas Kesehatan dari Pemkab Sleman dan link di pedulilindungi.id. Peserta kemudian akan duduk di tempat yang disediakan dengan tetap menjaga protokol sambil menunggu proses antrian yang ada di barisan sebelumnya. Sambil menunggu, biasanya peserta yang belum mengisi link yang diberikan oleh panitia akan mengisi terlebih dahulu untuk mempermudah dan mempercepat proses screening. Panitia mengatur antrian agar tetap tertib dan prokes dan tetap jaga jarak. Nah, setelah mengisi nanti akan masuk ke proses screening. Screening pertama di sini untuk memastikan peserta terdaftar di Peduli Lindungi dan link yang ada di Pemkab Sleman. Bagi yang belum juga dari pihak Dinas Kesehatan tidak intinya membantu ya peserta untuk mengisi link yang sudah disyaratkan untuk proses vaksinasi ini. Bagi yang sudah, tinggal cek ulang, memastikan sudah terdaftar, data sudah terisi lengkap, kemudian akan memasuki proses cek kesehatan, mulai dari suhu, tensi, dan berapa form yang sudah ada di lembar screening yang dibawa oleh peserta. Ini akan dicek satu persatu, memastikan peserta itu memenuhi syarat untuk dilakukan vaksin. Setelah dari proses tensi, kita akan memasuki proses screening yang kedua. Nah, proses screening yang kedua itu untuk memastikan kembali bahwa peserta yang akan divaksin benar-benar memenuhi syarat dan boleh untuk dilakukan proses vaksinisasi. Jadi tadi juga beberapa karena problem di kesehatan mulai dari tensi dan mungkin gula, akhirnya harus menunggu terlebih dahulu untuk tidak ditensi karena tentu saja ini berkaitan dengan alasan kesehatan. Inilah proses screening yang berlapis-lapis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan agar peserta vaksin itu semuanya berjalan lancar dan tetap dalam kondisi aman dan sehat. Jadi sini ada proses konsultasi, pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan kepada peserta vaksin untuk memastikan kembali apa yang diisi memang adalah sesuatu yang benar. Karena ini akan berkaitan dengan kesehatan dari peserta vaksin itu sendiri. Nah, setelah dari proses screening yang kedua dan peserta dinyatakan untuk bisa lolos vaksin, proses terakhir adalah proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah proses vaksinisasi. Sekali lagi semuanya tetap dalam koridor protokol COVID ya, protokol kesehatan COVID-19 dengan jaga jarak yang lumayan jauh ya, hampir 2 meter lebih antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini proses dari vaksin yang mungkin beberapa dari orang itu takut akan disuntik atau belum melakukan proses vaksinasi itu sendiri. Prosesnya cukup cepat, singkat, dan tidak menyakitkan ya, karena kalau kita lihat jarumnya itu kecil sekali itu.
enggak sakit ya. Nggak sakit ya, jarumnya kecil banget, nggak kerasa. Nggak Ini sampai. jarum buat anak kecil, anak bayi. Jarumnya katanya buat anak bayi ya. Jarum kecil sekali, jadi nggak usah khawatir bagi yang mungkin takut takut divaksin itu kayak nggak ada rasanya sampai lupa kalau sudah divaksin. Nah, dan ternyata memang nggak perlu takut lah masalah vaksin itu sendiri. Anak kecil, orang tua yang tadi juga ada teman atau rekan-rekan yang awalnya takut ketika divaksin, setelah divaksin nggak kerasa itu loh. Nah, ini juga dari kelebihan para tenaga kesehatan untuk bisa berkomunikasi secara baik dengan para peserta vaksin ya, sehingga yang divaksin juga merasa nyaman untuk melakukan atau mengikuti proses vaksinisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan diharapkan sekali para masyarakat untuk segera melakukan proses vaksin di tempat-tempat yang telah ditentukan ya. Jadi insya Allah semuanya berjalan aman kalau memang mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh dari pemerintah itu sendiri atau dari dinas kesehatan itu sendiri, dari mulai tahapan awal sampai akhir sampai proses vaksin. Dan masih ada satu lagi adalah proses observasi setelah vaksin. Sebelumnya setelah divaksin peserta akan dikasih kartu vaksin ya, kartu vaksin sebagai alat untuk bukti bahwa peserta sudah divaksin. Dan nanti untuk mengetahui kapan lagi peserta yang ikut vaksin tahap pertama ini untuk vaksin di tahap yang kedua. Nah, di situ sudah ditulis tanggalnya sama tenaga kesehatan. Nah, gimana Mas rasanya? Kerasa nggak? Nggak kerasa ya, nggak kerasa ya divaksin ya. Jadi silakan bagi warga masyarakat yang merasa masih takut mungkin ya untuk divaksin karena sakit atau apa, setelah sampai lokasi sebenarnya sangat tidak sakit ya. Kita akan menuju tahap berikutnya adalah di ruang observasi. Jadi setelah divaksin dan mendapatkan kartu vaksin, nanti peserta akan masuk di tahap observasi. Jadi 15 menit ya, peserta harus menunggu dulu di sini untuk mengetahui kondisi dari tubuhnya setelah menerima vaksin. Ketika memang tidak ada gejala dan tidak perlu ada yang dikonsultasikan atau ditanyakan kepada pihak yang berwenang di sini, di tenaga-tenaga medis yang ada di sini, peserta diperbolehkan untuk pulang. Ini semuanya dipantau oleh tenaga kesehatan yang dikirim dari dinas kesehatan yang membantu acara kita pada pagi hari ini. Nah, ini demikian dari proses vaksinasi yang ada. Monggo bagi masyarakat semua yang belum vaksin bersegera untuk mendatangi lokasi-lokasi vaksin yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun ormas maupun lembaga-lembaga lain yang ada. Ya, sekian laporan dari kami dari tim untuk vaksinasi. Oh iya, sekali lagi di sini juga disediakan mereka yang sudah vaksin boleh untuk bikin kenangan ya di foto booth di sini. Nah, ini ada foto booth bahwa saya sudah divaksin COVID-19. Aku sudah vaksin. Demikian kita boleh pulang setelah vaksin. Setelah ini silakan beraktivitas seperti biasa, tapi dianjurkan untuk tidak memforsir tenaga dulu. Dan sangat dianjurkan sekali meskipun sudah vaksin, masalah prokes, menjaga diri senantiasa harus diperhatikan, harus dijaga. Bukan berarti setelah vaksin semuanya itu bebas, tidak bermasker, tidak cuci tangan, tidak menjaga prokes. Semuanya harus tetap menjaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Ya, demikian, nanti kita akan ketemu lagi di acara berikutnya, program-program PKS untuk peduli dengan masyarakat yang ada di Sleman.
kesannya setelah divaksin gimana Pak? Untuk kesan-kesannya tidak ada rasa nyeri, tidak ada efek samping, tetap dirasakan tambah sehat, dan kita tetap semangat untuk mendukung menghentikan virus corona ini. Harapan buat PKS semoga tetap tambah kompak, tambah maju, tetap bersinergi dengan masyarakat. Sebelum saya vaksin memang pada saat antri saya merasa deg-degan, takut, dan grogi seperti itu. Tetapi pada saat vaksin memang yang penting kita rileks, tidak ada yang terjadi, tidak sakit, dan setelah saya vaksin pun tidak merasakan pilu atau sakit atau gimana-gimana. Oh, iya. Pesannya, semoga masyarakat yang sampai sekarang belum berani vaksin bisa segera vaksin, tidak menyebabkan sakit, aman juga karena sudah banyak yang vaksin. Terus saya untuk PKS semoga kegiatan ini tetap berlanjut, peduli terhadap masyarakat, tetap eksis. Dan alhamdulillah vaksin ini saya vaksin yang kedua. Yang pertama dulu tidak apa-apa ya, dan sehat sampai sekarang. Mudah-mudahan sehat dan lebih baik lah setelah vaksin kedua. Harapannya buat PKS mudah-mudahan semakin maju, lebih baik, dan selalu mengadakan hal-hal yang positif yang seperti ini untuk masyarakat ya, di masyarakat Indonesia. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada PKS sudah mengadakan vaksin. Terima kasih.